Assalamualaikum Ibu, apa Waalaikumsalam. kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bu? Mohon maaf nih mengganggu waktunya Mhm. Bu, saya di sini ada sedikit, ingin mengadakan wawancara dengan Ibu. Kira-kira Baik. bersedia Bu untuk diwawancarain? Insyaallah siap kok, Bu. Terima kasih waktunya Bu, di sini, ada beberapa pertanyaan nih, Mhm. terkait masalah dilema etika dan, bujukan moral nih Bu ya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi kasus, terutama kalau kasus bujukan moral itu bagi saya ya dilihat dari ininya, kasusnya tersebut punya Mhm, kepentingan jelas gitu ya, benar iya, lawan salah. Dan di mmm, sini kita harus berani untuk menolak kasus ini, tidak mmm. tidak berpihak terhadap orang yang punya kepentingan tertentu gitu Iya, ya. Sedangkan kasus untuk yang dilema etika ini kan punya kepentingan yang benar lawan benar gitu iya, ya. Tentunya kita perlu lebih menganalisis lebih dalam agar keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang tidak merugikan siapapun, tetapi kita punya value ke depannya iya. agar keputusan yang kita ambil ini nantinya adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke Ibu, luar biasa sekali. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Ya terutama khususnya untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Bu? Nah, ini ya, memang kasus yang ini nih butuh lebih dalam ya peran Iya, kepala sekolah. Jadi dalam artian ketika saya menghadapi kasus yang sifatnya dilema etika ini ya saya harus memperhatikan dulu nih di dalam kasus ini ada nilai-nilai apa di dalamnya iya, saling bertentangan gitu mhm, ya. iya, Bertentangan dalam hal apakah di situ memperhatikan apakah nasib anak saat ini ataukah nanti kita memperhatikan nasib anak ke di depannya ya, iya, kedepannya gitu mhm, ya. Memperhatikan nilai kebajikannya. Kemudian yang kedua saya akan mencoba perhatikan juga pada prinsip pengambilan keputusan tadi, kemudian saya memperhatikan pada strategi saya dalam mengambil keputusan mmm. tersebut. Kira-kira dalam, pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah yang saya lakukan selama ini tadi, ketika saya mendapatkan laporan ya, Iya, misalnya dari kasus tersebut, mmm, saya mencoba mengidentifikasi nih, apa yang menjadi latar belakang kasus ini. iya, Tentunya dengan mmm, mengumpulkan fakta-fakta apa saja yang menjadi penyebabnya gitu ya. iya, Kemudian saya mhm, mencoba melihat lagi kira-kira siapa saja nih orang yang terlibat dalam kasus ini. Apakah hanya cukup kasus tersebut antara siswa dengan siswa atau mmm, ada juga guru dan siswa atau bahkan juga melibatkan orang lain iya gitu. gitu, Kemudian selain itu juga saya harus sebelum mengambil keputusan saya harus menguji dulu ya iya, keputusan ini mmm, apa saja menjadi fakta kebenarannya gitu ya. Kemudian kalau memang kasus ini nanti keputusannya itu akan dipublikasikan ya tentunya saya harus memikirkan efek domino yang berikutnya. iya, Selain itu saya juga akan melibatkan orang-orang yang menurut saya punya kepentingan dalam menyelesaikan kasus ini gitu mmm, sehingga saya juga mendapatkan apa namanya saran ataupun ide bagaimana untuk bisa menyelesaikan kasus ini agar kasus ini bisa tadi keputusan bisa kita pertanggungjawabkan. sungguh luar biasa, sangat bijaksana sekali ya, Bu, ya. Hal-hal apa nih, Bu, yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau menurut saya hal yang paling efektif adalah ketika kita mencoba menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan tadi paradigma pemikiran kita sebagai Mmm, seorang pemimpin iya, ya apakah kasus ini melibatkan kepentingan antara individu atau kelompok atau kepentingan tadi rasa kepedulian kita atau mhm, rasa kasihan kita gitu ya atau juga jangka pendek jangka panjang. Kemudian juga ya menggunakan prinsip tadi ya prinsip dalam pengambilan keputusan dan tentunya yang paling penting adalah sebelum mengambil keputusan tersebut tadi harus kita uji dulu kebenarannya kebenarannya Bu, ya, agar ada keputusan yang kita ambil tadi tidak menimbulkan efek domino. Karena tentunya saya yakinlah keputusan yang saya ambil itu tidak kan semuanya bisa memuaskan kepentingan dari semua pihak. Gitu. iya. Tentunya, dalam pengambilan keputusan tadi Bu ya, yang Hmm. sudah Ibu jelaskan panjang lebar tadi, hal apa yang merupakan tantangan nih dalam pengambilan Hmm. keputusan, pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi kalau menurut saya ini tantangan terbesar dari saya adalah Mhm, menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan rasa berani saya dalam mengambil iya, keputusan. Karena mhm, biasanya memang kasus dilema etika karena melihat benar sama dengan, jadi semuanya itu pengen punya kepentingan. benar Nah, semua. benar semua. Tapi kita Iya, berharap jangan sampai mmm, kepentingan kita ambil ini hanya mengakomodir kepentingan satu mhm, pihak. iya, Gitu. Jadi di sini tadi yang paling saya menjadi tantangan saya itu seperti itu. Kemudian yang mmm, kedua adalah bagaimana saya bisa
memfasilitasi ya, memberikan informasi, fasilitasi bahwa keputusan yang kita ambil ini nih bisa saya sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk bisa saling menerima gitu. Dalam pengambilan keputusan akhir nih Bu ya, apakah ada sebuah tata kala atau jadwal nih, atau dalam semua pengambilan semua penyelesaian kasus dilematika ini, apakah langsung diselesaikan gitu Bu? Oke, jadi terlihat dari kasusnya ya Bu ya, Iya. kalau memang ternyata kasusnya itu yang urgent, tapi ternyata dia tidak terlalu mendesak untuk diselesaikan, pasti saya mencoba menjadwalkan tersebut ya. Pengalaman saya seperti itu dengan cara tadi, saya mengenali dulu fakta-fakta yang terjadi, kemudian mengenali siapa pihak yang terlibat. Biasanya nih kadang-kadang namanya anak-anak gitu ya, jadi misalnya saya panggil dulu nih anak yang A gitu ya, saya tanya dulu, kemudian anak yang B saya tanya, setelah mendapatkan semuanya baru kita pertemukan, kita mediasi gitu ya, di lain hari supaya saya juga punya waktu untuk memikirkan ya keputusan yang saya ambil nanti ada dampak-dampak seperti apa gitu. Jadi saya jadwalkan seperti itu gitu. Tapi kalau yang kasus sifatnya yang saat itu memang harus segera diselesaikan, ya saya mencoba bisa melaksanakannya. Iya, jadi untuk melaksanakan tersebut, adakah nih seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, sepengetahuan saya ada ya, karena namanya sekolah itu sebuah institusi yang juga di dalamnya itu ada beberapa orang yang punya tanggung jawab. Nah, salah satunya adalah kepala pengawas sekolah ya, pengawas sekolah kita. Jadi di sini tentunya saya juga akan berkoordinasi dengan pengawas sekolah. Beliau bisa memberikan pandangan kepada saya untuk mengarahkan dan mengambil keputusan tersebut. Gitu. Ataupun pengalaman dari kepala sekolah sebelumnya. Yang sebelumnya Bu ya. Oke Bu, di penghujung nih wawancara kita nih ada satu lagi nih pertanyaan yang mau saya tanyakan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pembelajaran saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini adalah bahwasanya keputusan yang kita ambil itu ada 3 dasar ya. Yang pertama dasar berdasar nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua kita juga memperhatikan keberpihakan kita kepada murid-murid kita dan tentunya keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka dalam hal ini untuk kasus yang dilema etika ini ya perlu kita lakukan uji dulu agar keputusan yang kita ambil tadi bisa dipertanggungjawabkan dan tidak punya keberpihakan kepada orang-orang tertentu saja gitu ya, tetapi lebih mengedepankan kepada murid-murid kita. Kepada pihak-pihak yang terlibat gitu Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini saya mohon izin Bu, nanti video wawancara kita ini akan saya upload di LMS sebagai tugas saya karena saat ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mohon izin Bu. Oke, monggo silakan. Dan saya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu. Semoga semakin sukses untuk SDBA, semakin sukses juga untuk kepala sekolah dan para staf di sini. Iya, baik, terima kasih Bu atas doanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.